Baik, silakan waktu untuk Bu Mira sampai pukul 15 lewat berapa jadinya ya? 15 lewat 3 menit. Oh. Ya, Om Swastiastu, anak-anak semua. Om Swastiastu, Ibu. Ya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita memulai dengan melafalkan doa. Jadi, hari ini siapa yang mendapat giliran berdoa ya? Nak Lina, minggu Saya, lalu Bu. kan sudah. Ya, silakan Nak Lina untuk memimpin doanya, Nak Lina. Baik, teman-teman, mari kita berdoa. Om Prano Dewi Saraswati Wajini Wati Dinam Awinya Wantu. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nak Lina sudah memimpin doa. Ya, Ibu Sama-sama, absen Ibu. dulu ya. Sebentar sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen dulu. Untuk anak-anak hari ini, apakah ada anak-anak yang tidak masuk ya? Semua hadir, Bu. Enggak, Bu, semua hadir. Ya, bagus. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Apakah ada anak-anak yang merasa sedih saat mengikuti pembelajaran hari ini? Tidak, Bu. Misalnya Nak Sina, bagaimana kabarnya? Apakah sedih ataukah senang? senang Bu. Senang ya, astungkara ya, semuanya dalam keadaan sehat, senang dan bahagia ya. Oke, sebelum melanjutkan ke pokok pembelajaran, Ibu akan melakukan kesepakatan kelas ya, bersama dengan anak-anak semua ya. Bagaimana anak-anak, apakah mau setuju untuk melaksanakan kesepakatan kelas bersama Ibu? Setuju. Setuju. Ya, bagus ya. Jadi kesepakatan kelas kita pertama itu, yang pertama semua siswa diharapkan hadir tepat waktu saat pembelajaran agama Hindu ya. Jadi tidak ada siswa yang telat, masih ada di luar, cuci tangan, ataukah menggerut pensil, dan lain sebagainya ya. Kedua, siswa itu diharapkan untuk aktif bertanya saat proses pembelajaran kita. Yang ketiga itu siswa itu dilarang ataukah tidak ada yang mencela di saat teman yang lain itu berusaha untuk memberikan pendapat di saat proses pembelajaran berlangsung. Ya, sebelum Ibu lanjut ke materi, apakah gambar slideshow Ibu terlihat anak-anak? Lihat, Bu. Lihat, Bu. Ya, bagus. Ya. Jadi kalau di gambar itu orang sedang apa anak-anak? Sembahyang, Bu. Sembahyang, Bu. Ya, sembahyang ya. Apakah kalian tahu ya, misalnya Nak Suwardana tahu, apakah jika Trisandya itu yang kalian lakukan setiap hari itu merupakan bagian dari yadnya? Menurut Nak Suwardana itu seperti apa? Iya, Bu, bagian dari yadnya, Bu, karena mengucapkan rasa syukur kepada Yang Dosanya Dewasa, Bu, dengan cara sembahyang. Sudah diberikan kesehatan, Bu. Ya, bagus. Nah, untuk Nak Sina juga Ibu tadi tanya, dan untuk semua anak-anak yang lain, apakah tadian saat sebelum memulai proses pembelajaran itu, apakah anak-anak sudah melaksanakan proses persembahyangan atau belum? Atau Trisandya itu? Sudah Bu. Sudah, Bu Guru. Ya, bagus nggih. Jadi, kegiatan kita hari ini itu merupakan sebuah perjalanan penting ya, yang untuk memahami salah satu konsep dalam ajaran agama Hindu, yaitu Panca Yadnya ya. Di mana yadnya itu sendiri berarti suatu pengorbanan suci yang kita laksanakan dengan tulus ikhlas ya. Dan Panca Yadnya merujuk pada 5 jenis pengorbanan yang perlu kita pahami dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelajaran ini kita akan bersama-sama menjelajahi apa itu Pancayanya ya. Mengapa kelima bentuk pengorbanan ini sangat penting, dan untuk jangan ingat itu bagaimana menjelaskan setiap bagian pancayatnya agar anak-anak itu lebih mudah untuk mengerti. Siapkan diri anak-anak untuk mendalami pengetahuan ya, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, anak-anak jangan tegang-tegang ya. Jika Ibu bilang hai, anak-anak jawab hello. Jika Ibu bilang hello, anak-anak jawabnya hai ya.
Hai. Hello. Halo. Halo. Hai. Bagus, berarti anak-anak sudah lebih semangat. Nggih. Sekarang Ibu punya pertanyaan sama anak-anak. Nggih. Adakah anak-anak di sini yang berasal mungkin dari daerah atau luar daerah? Ada Bu, saya. Ya, berarti Nak Sina berasal dari mungkin daerah perdesaan mungkin Nak Sina nggih, karena kita berada di wilayah perkotaan nggih. Begitu Nak Sina? Ya, anggap begitu ya anak-anak ya. Jadi kalau Ibu mungkin ilustrasikan daerah kota dengan desa itu, kalau misalnya di daerah perdesaan itu kita masih bisa menemui banyak lahan yang masih bagus, tanaman-tanaman yang rindang, dan juga masih hawa yang sejuk ya. Ya, jadi apa namanya leluasa tanaman ataukah daerah itu bisa digunakan sebagai media upakara atau sarana dan prasarana untuk membuat suatu upakara ya. Hal itu juga akan berpengaruh ya. Misalnya kalau orang yang tinggal di daerah perkotaan itu cenderung untuk susah mencari sarana upakara meskipun dia mungkin bisa beli di pasar ya anak-anak ya. Tapi alangkah lebih bagus kalau misalnya memiliki lahan yang luas sehingga kita bisa mendapat media untuk membuat sarana persembahyangan itu dengan mencarinya langsung. Ya, misalnya